dipersembahkan oleh Brimo. Anda menyaksikan Info Mudik TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah akibat peningkatan arus. Pihak kepolisian pun terpaksa memberlakukan jalur satu arah dari exit tol Pejagan. Kemacetan yang terjadi di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah akibat lebar ruas jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan yang meningkat. Kemacetan tampak terjadi mulai ruas jalan Tonjong, Bumi Ayu hingga flyover Kretek di Kecamatan Paguyangan pada Minggu malam. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan satu arah atau one way Minggu malam hingga Senin dini hari yang dimulai dari exit tol Pejagan bagi kendaraan yang akan menuju jalur selatan Brebes hingga menuju Aji Barang Banyumas. Sementara kendaraan dari arah selatan Banyumas yang hendak menuju Brebes maupun Tegal diberhentikan beberapa jam. Jalur tol fungsional Solo Yogyakarta dipadati kendaraan pemudik. Berdasarkan data petugas, sebanyak 9.857 kendaraan telah melintas di jalur ini. Jalur fungsional Solo Yogyakarta dibuka mulai 5 April hingga 10 April digunakan sebagai jalur mudik dari gerbang tol Colomadu atau Banyudono hingga Ngawen, Klaten sepanjang 22 km. Tampak kendaraan yang didominasi para pemudik ini mengular sejak melalui pintu keluar tol. Berdasarkan data pihak pengelola tol, pada Minggu pagi hingga penutupan pada 17 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 6.928 kendaraan yang melalui gerbang tol Banyudono. Sementara Banyudono menuju Yogyakarta ini tercatat ada 2.929 kendaraan. Total dari tanggal 5 hingga 7 April sudah mencapai 9.857 kendaraan yang melintas di jalur fungsional. Pihak petugas mengimbau kepada pemudik yang melintas di jalur fungsional agar tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, kita akan pantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan-rekan kami di Merak, di Pelabuhan Merak, maksud kami ada Agam Rizky, kemudian di Cirebon ada Kristanti Yosefa. Kita ke Cirebon terlebih dahulu. Tanti, seperti apa arus mudik pada hari ini? Baik Putri dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat sejauh ini tampak ramai lancar. Adapun pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan yang mana ini dihimpun di Pos Induk Sunyaragi, sejauh ini sudah terdapat 12.000 pengendara atau pemudik yang berkendara dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yang mana ini 12.000 ini adalah dari pengendara motor roda 2 serta 1.000 juga dari pengendara mobil atau kendaraan pribadi roda 4. Kendati demikian, ini memang Putri dan juga pemirsa, situasi yang ramai lancar ini tetap perlu diwaspadai oleh para pemudik. Mengingat tadi kami sempat melihat terjadi adanya benturan atau laka lantas di salah satu titik putar balik di Cirebon ini, pemirsa, yang mana ini memang rawan terjadi kecelakaan. Terdapat benturan antara pengendara dari arah barat menuju ke timur dengan pengendara lain yang berusaha untuk melakukan putar balik seperti itu. Memang tidak terjadi adanya korban yang parah, akan tetapi ini tetap perlu diwaspadai oleh para pemudik mengingat di titik-titik putar balik ini memang rawan terjadi kecelakaan. Adapun terkait dengan hal ini, Putri dan juga pemirsa, pihak dari kepolisian telah melakukan sejumlah antisipasi di jalur arteri Cirebon ini, yakni dengan menutup titik-titik U-turn atau putar balik di sejumlah titik. Ada 5 titik U-turn yang ditutup secara permanen selama arus mudik di tahun 2024 ini, yakni di depan RRI, kemudian di kawasan Korem, di kawasan PLTG, serta di jalan evakuasi. Dan ini perlu diperhatikan oleh para pemudik juga. Serta untuk titik-titik U-turn yang secara situasional ini ditutup, ini ada di Simpang Pemuda, kemudian di Simpang Terminal, di Simpang Kangraksan, dan di Jalan Raja Wali. Serta juga Putri dan juga pemirsa,
kalau kita melihat ini dari kemarin hingga hari ini memang masih banyak dari pengemudi, terutama pengendara bermotor roda 2 yang melintasi jalur arteri Pantura. Sampai sejauh ini kami masih melihat pergerakan dari para pemudik. Kalau di hari-hari sebelumnya ini lebih banyak memang pengendara atau pemudik lokal. Ini di sejak H-4 kemarin sampai H-2 saat ini memang didominasi oleh kendaraan yang berasal atau memiliki plat dari Jakarta serta dari kota-kota di Jawa Tengah seperti dari Yogyakarta, kemudian dari Solo, Pekalongan, dan lain sebagainya. Ada juga sejumlah titik rawan macet di jalur arteri Pantura di Cirebon ini khususnya, yang mana ini memang perlu diwaspadai juga oleh para pemudik mengingat tahun ke tahun ini selalu rawan macet, yakni di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian di Pasar Kue Pleret, di Pasar Ikan Gebang, dan di Pasar Tumpah Mundu. Pihak dari kepolisian juga berusaha untuk mengantisipasi, yakni dengan melakukan penutupan lampu merah seperti itu supaya menghindari terjadinya kepadatan, yakni di lampu merah Pemuda, di lampu merah Sunyaragi, di lampu merah Kanggraksan, di lampu merah Perumnas, dan di lampu merah Terminal Harjamukti. Diprediksi pemirsa, pergerakan dari pemudik masih akan terus berlanjut sampai pada hari ini, mengingat ini juga masih memasuki H-2 dari arus mudik Lebaran tahun 2024. Sementara demikian, Putri, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa dari jalur arteri Pantura Cirebon. Selanjutnya kita pantau bagaimana situasi arus mudik di Merak. Ada Agam Rizky, silakan Agam Rizky. Ya baik Putri dan juga pemirsa, memang situasi saat ini di pintu keluar tol Merak hingga menuju ke Pelabuhan Merak sudah terlihat sepi, berbeda dengan semalam hingga tadi subuh kami memantau adanya peningkatan jumlah volume kendaraan khususnya untuk roda 4 yang akan bertujuan untuk ke Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bangkauni. Dan memang Putri dan juga pemirsa, dari pihak SDP pun sebelumnya telah memprediksi bahwasanya puncak terjadinya arus mudik ini berlangsung hingga tadi malam dan tadi pagi begitu, karena memang dari pihak SDP pun mereka telah mengkonfirmasi bahwasanya tiket hingga tanggal 8 hari ini telah habis terjual oleh pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bangkauni. Dan memang dari tiket penjualan tersebut diperuntukkan bagi pengendara roda 4 yang dimana per tanggal 3 April kemarin hingga tanggal 9 April mendatang Pelabuhan Merak ini dikhususkan atau ditempatkan bagi pengendara roda 4 dan juga pejalan kaki serta bus penumpang begitu. Dan sementara itu untuk Anda yang menggunakan transportasi kendaraan roda 2 ini akan dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan, dan hingga saat ini tiket untuk pengendara roda 2 dari informasi yang kami dapat masih tersedia sekitar 30%. Bagi Anda yang masih belum mendapatkan tiket tersebut, Anda dapat mengakses melalui pembelian online. Putri dan juga pemirsa, tadi sempat kami juga melihat sejumlah tim pengamanan juga turut mengamankan terjadinya buka tutup jalan ini, karena memang untuk mengurai kemacetan pihak kepolisian mengadakan atau melakukan sistem buka tutup jalan yang dimana sistem ini untuk menghindari adanya peningkatan volume yang ada di Pelabuhan Merak. Dan terkait jumlah personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan, mereka telah bekerja sama dengan ASDP telah mengerahkan sebanyak 6.100 personil dalam mengurai kemacetan serta mengamankan terjadinya arus mudik 2024 ini. Dan memang dibandingkan dengan tahun kemarin, untuk tahun ini terjadi peningkatan pada jumlah pemudik yaitu sebesar 14%, dan untuk kendaraan roda 2 terjadi peningkatan 23% dan roda 4 terjadi 27%. Untuk sementara demikian Putri. Terima kasih Agam Rizky. Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak dan juga jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Buat Anda yang masih di jalan, mungkin pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang baik. Jika Anda sudah tiba di kampung halaman, salam untuk keluarga di sana. Saya Putri Windasari pamit, sampai jumpa di Info Mudik TV One selanjutnya. Dipersembahkan oleh Brimo.